Dan ibadah yang paling tinggi adalah sholat. Maka bagi orang yang berpikir sholat ini perkara yang penting sekali, para ulama mengatakan kalau kamu ingin tahu derajat kamu, pangkat kamu di sisi Allah, lihatlah pandangan kamu kepada sholat. Kalau kamu itu memandang, menganggap sholat itu perkara yang penting, berarti kamu ini orang penting di sisi Allah. Kalau kamu menganggap sholat ini perkara yang besar, kamu itu orang besar di sisi Allah. Kalau kamu itu menganggap sholat itu biasa aja, maka kamu itu orang biasa. Kalau kamu meremehkan sholat, man hanat alaihi sholah fahuwa indallahi ahwan. Barang siapa yang meremehkan sholat, maka dia orang yang remeh di sisi Allah. Di orang iman ini sholat ini perkara yang penting banget ini. Datang waktu sholat, nggak ada yang dipikir selain sholat. Gawat darurat, karena ini panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah sholat, marilah menuju kemenangan, kesuksesan. Maknanya kesuksesan kamu itu dalam menghadap kepada Allah ini. Hai petani-petani yang ada di sawah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kesuksesan kamu kalau kamu menghadap kepada Allah, bukan kalau kamu menghadap kepada sawah. Menghadaplah sekarang kepada yang menciptakan sawah, jangan menghadap kepada sawah. Ini sholat waktunya. Hei pedagang-pedagang yang ada di pasar, kamu ingin sukses, sholat. Hei pejabat-pejabat yang ada di kantor-kantornya, di istana-istananya, hei raja-raja yang ada di istana-istana, kamu ingin sukses, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jalannya kamu sholat. Walaupun kamu punya istana, punya dunia dengan segala isinya, tetapi kamu tidak mau menghadap kepada pencipta dunia ini, kamu celaka, gagal, hancur kamu. Ini kewajiban manusia yang pertama. Hai orang-orang miskin, kamu jangan sedih dengan kemiskinan kamu. Kamu ingin sukses, ini dibuka pintu Allah. Datanglah kepada Allah dengan sholat. Hai orang-orang sakit, kamu tidak usah sedih dengan sakit kamu. Kamu ingin sukses, menghadaplah kepada Allah. Kalau Allah sayang kepada kamu, cinta kepada kamu, kamu masuk surga, tidak akan sakit selama-lamanya. Hei orang-orang kaya, kesuksesan kamu bukan di dalam kekayaan. Walaupun kamu kaya bagaimana, kalau kamu hubungannya buruk dengan yang maha kaya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kamu akan menyesal dengan kekayaan kamu. Kekayaan kamu akan jadi bara api saja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dah, kalau sudah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ini sudah tinggalkan segala urusan sholat. Insya Allah mulaikan. Coba kita renungi apa yang kita rasakan waktu sholat maghrib tadi. Biasa saja, kamu masih belum meningkat, berarti masih biasa saja. Kita mohon kepada Allah agar nanti kalau masih hidup sholat isya, sholat kita lebih baik daripada tadi. Kita gembira dengan sholat itu. Bagaimana kalau kita dipanggil oleh presiden untuk menghadap? Ada surat dari presiden, kamu boleh menghadap di istana Jakarta jam 7 pagi. Kamu ingin menyampaikan apa keperluan kamu, proposal kamu, silahkan. Nah, bagaimana gembira kita? Panggilannya hari Sabtu, hari Jumat sudah di Jakarta. Dengan penuh gembira sekali.
Ini dibuka pintu untuk menghadap kepada Allah dengan sholat. Dan kita diperintahkan, mintalah, hamilu hawaijakum alal maktubat, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu punya hajat apa-apa, bawalah dalam sholat fardu. Waktu sujud itu kamu nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah, pakai bahasa Arab tapi ya Allah, ya Allah. Sudah, kalau nggak bisa bahasa Arab, dalam hati aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah akan tunaikan, mudahkan hajat-hajat kita sesuai yang paling baik untuk kita. Bukan sesuai mau kita, sesuai yang Allah kehendaki. Hadi mulaikan Allah Ta'ala. Kemudian tugas yang kedua, ya, ini ringkasnya saja. Kita ini ketiga apa kedua tadi? Ketiga aja ya. Pertama kali iman, kedua ibadah, terus ketiga ini. Kita ini disuruh oleh Allah untuk mengikuti kehidupan para nabi. Allah bercerita mengenai para nabi, kemudian Allah berfirman, ulaika alladzina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Mereka ini para nabi itu orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, ikuti dia. Ciri khas kehidupan para nabi itu setelah imannya kuat, ibadahnya kuat, maka ciri khas yang ketiga, ini ada ciri khas yang ketiga kehidupan mereka itu, siang malam ngajak orang untuk iman, untuk ibadah. Nah, ini tugasnya yang ketiga. Nah, seluruh para nabi dakwah. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh ini doanya Nabi Nuh. Wa qala Nuh Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ini ceritanya Nabi Nuh itu dakwah siang dan malam. Setelah dakwah siang dan malam terus doa, Rabbi, hai Tuhanku. Benar. Hai Tuhanku, aku telah mengajak kaumku siang dan malam. Jadi ini katanya para ulama, kalau kamu mau dakwah, kalau kamu mau doa, itu paling baik itu dimulai dengan cerita dakwah di depan Allah. Allah tuh suka kalau ada orang berjuang itu mulai kan. Maka Nabi Nuh itu mau doa itu cerita dakwah dulu di depan Allah. Ya Allah, aku sudah mengajak kaumku siang dan malam. Tambah saya ajak, tambah lari, tambah saya ajak, tambah lari. Nah, akhirnya doanya diterima oleh Allah SWT. Seluruh orang kafir habis ya, sebab doanya Nabi Nuh. Tapi doa bagaimana? Doa setelah dakwah siang dan malam. Berapa hari? 4 bulan? Bukan, ratusan tahun. Jadi kalau kita ingin doanya kuat, dakwah dulu. Setelah dakwah sampai peok, terus ya Allah, aku telah buat usaha begini, tolonglah aku ya Allah, ini maghlubun fantasir, maka pertolongan Allah akan datang. Begitu juga Nabiullah Zakaria. Nabiullah Zakaria itu sudah sepuh, sudah tua, nggak punya anak. Istrinya mandul lagi. Jadi aneh para nabi itu semua kan. Waktu muda nggak minta anak, setelah tua malah minta anak. Karena aneh semua kan. Memang para nabi itu nggak peduli dengan keadaan. Karena keadaan itu semua yang bikin Allah. Kalau Allah bikin mudah saja. Yang sulit jadi mudah, yang mudah jadi sulit. Kalau Allah menghendaki, ya tidak ada perkara yang bisa menghalang-halangi apa kehendak Allah. Nabi Zakaria ini sudah tua, sepuh, rambutnya sudah putih semua, istrinya mandul lagi.
Jadi beliau minta anak kepada Allah. Tapi minta anaknya itu alasannya itu dakwah semula kan. Bukan hanya minta anak itu aja, tidak. Beliau mengatakan, inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya Allah, aku khawatir umat ini bagaimana keadaannya setelah matiku. Kalau nanti saya mati, yang ngurus umat ini siapa ya Allah? Sedangkan istri saya ini mandul. Maka berikanlah kepada aku anak yang akan mewarisi perjuanganku ini dan mewarisi perjuangan keluarga Nabi Yakub. Waj'alhu rabbi radiya, dan jadikanlah ya Allah anak yang akan kau berikan itu anak yang diridhoi. Anaknya aja belum lahir sudah didoain, ya Allah jadikan anakku nanti anak yang diridhoi. Jadi Nabi Zakaria itu minta anak karena khawatir keadaan umat. Nanti kalau saya mati yang ngurus umat itu siapa? Ya Allah, saya khawatir, maka berikanlah kepadaku anak yang mewarisi perjuanganku dan perjuangan keluarga Yakub alaihi wassalatu wassalam, dan jadikanlah anak itu anak yang diridhoi. Akhirnya Allah berikan anak, yaitu Nabi Yahya. Masih kecil itu sudah jadi nabi. Itu nabi kecil itu ya, Nabi Yahya itu. Wa atainahul hukma sabiyya, masih kecil sudah jadi nabi. Karena apa? Mengayahnya nabi ya. Mengayahnya nabi ya. Masih kecil sudah jadi nabi. Allah kehendaki memang ajib ini. Biasanya nabi-nabi yang dulu setelah umur 40 tahun diangkat jadi nabi. Nabi Yahya masih kecil sudah jadi nabi. Karena apa ini? Pelajaran buat kita. Anak kita pun masih kecil pun bagaimana kita pikirkan, mikir dakwah juga walaupun kecil. Jangan anak kecil itu cuma diajari bintang kecil di langit yang biru, main-main ya. Anak kecil itu ajari kenal kepada Allah. Hei anakku, kamu tuh hamba Allah, kamu umat Rasulullah, kamu mau ke akhirat, kamu tuh ikut Nabi Yahya gitu loh. Masih kecil sudah mikir agama gitu. Insyaallah mulai kan? Insyaallah.